Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Bunda, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan kabar Bunda sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Gini Bu Suci, 3 hari yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai supervisi yang tugas saya, yaitu melakukan supervisi pada Bu Suci. Nah, di tugas supervisi ini ada terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada siang hari ini saya dan Bu Suci akan mendiskusikan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait persiapan Bu Suci dalam supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Suci nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Suci dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Suci dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan pada siang hari ini, kalau boleh tahu, apa sih harapan Bu Suci dari pertemuan kita siang hari ini? Saya senang sekali Bu bisa bekerja sama dengan Bu Melita. Saya juga senang bisa disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, Ibu. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait dengan persiapan Bu Suci dalam supervisi. Kalau boleh tahu, nantinya Bu Suci akan menyampaikan materi tentang apa? Materi kali ini akan saya bawakan mengenai teks prosedur, Bu, di bagian ciri-ciri dan strukturnya. Terkait dengan materi teks prosedur, tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, begitu Bu Suci? Ya, betul. Kalau boleh tahu, bisa dijabarkan tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat melatih kemampuannya untuk menyenang informasi dan memahami instruksi dari teks prosedur. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik berlatih menyajikan teks prosedur dengan menarik. Seperti itu Ibu tujuan pembelajaran. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tadi kan tujuan pembelajaran Bu Suci sudah merinci apa saja tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Sekarang untuk area pengembangannya bagaimana, Bu? Seperti tadi kan tujuan pembelajaran sudah saya sebutkan ya, Ibu. Nah, untuk area pengembangannya itu siswa mampu memahami dan mengikuti instruksi teks, kemudian juga mampu menyajikan teks prosedur. Oh, jadi seperti itu, ada kerjasama yang baik ya antara teman-teman. Kemudian untuk di bagian menyajikan teks pun itu kan nanti ada kerja kelompok ya Bu. Jadi anak itu belajar untuk berdiskusi dengan teman sebayanya. Oh, baik, jadi dari area pengembangan yang Bu Suci harapkan, siswa mampu aktif bersama dengan teman-temannya, seperti itu ya. Baik, kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Suci dalam supervisi nanti? Saya membuat RPP, kemudian membuat PPT, PowerPoint ya. Kemudian juga anak saya arahkan untuk membawa. Baik, tadi Bu Suci sudah menjelaskan tentang diskusi kelompok dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak. Sepertinya anak-anak dibuat sangat aktif ya Bu bersama dengan kelompoknya. Ya. Jadi sekarang saya izin bertanya ya Bu, kalau boleh tahu apa saja sih yang sudah Bu Suci persiapkan untuk supervisi nanti? Persiapannya itu saya sudah mempersiapkan dari RPP, kemudian PowerPoint ya Ibu. Selain itu juga saya sudah mengarahkan anak pada pembelajaran sebelumnya itu untuk membawa minuman kemasan
saya seakan kopi, bisa energi dan sebagainya ya Ibu. Nanti anak itu saya ajak untuk praktik langsung membuat minuman tersebut sesuai dengan instruksi atau langkah-langkah yang sudah ada pada kemasan itu Ibu. Oh, seperti itu, luar biasa sekali. Berarti selain anak memahami materi juga bisa dikaitkan langsung dengan aktivitas sehari-hari gitu ya Bu. Betul, Ibu. Kalau boleh tahu lagi nih Bu, strategi apa sih yang Bu Cici gunakan pada RPP yang akan digunakan untuk pembelajaran besok? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu problem based learning, karena kan tadi anak itu diberikan masalah ya, berupa membuat video sesuai dengan instruksi yang ada di dalam kemasan. Kemudian setelah itu anak saya ajak untuk membuat teks prosedur secara berkelompok. Oh, seperti itu. Sepertinya tadi yang sudah Bu Suci jabarkan sangat menarik ya begitu. Lalu media pembelajaran apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran besok hari? Tadi PPT, PowerPoint, kemudian dengan praktik langsung ya Bu, yaitu minuman kemasan. Seperti itu ya. Jadi Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan diferensiasi dengan tentunya gaya belajar juga berbeda-beda seperti itu ya Bu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa akan membuat teks prosedur yang berbeda-beda seperti itu, siap kelompok siap itu ya Bu. Luar biasa sekali, saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bu Suci. Nah, setelah saya mendengar yang Bu Suci utarakan, persiapan dari Bu Suci, kemudian strategi yang Bu Suci sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan sih Bu Suci akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober di jam pertama dan jam kedua ya Ibu, di kelas 7B. Oh begitu, jadi besok Senin akan dilaksanakan pembelajarannya ya Bu. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Bu Suci saat pembelajaran, saya akan lakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Suci. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan, yaitu pasca observasi. Kan tadi kita kan hari ini sudah praobservasi ya Bu. Kemudian nanti saya datang, itu adalah saat observasi, dan setelahnya kita akan melakukan pasca observasi seperti itu ya Bu. Kemudian nanti pasca observasi, tapi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok akan seperti apa, baik itu model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran besok. Baik Bu Suci, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok hari dengan saya tentunya. Saya datangi satu supervisi seperti itu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Oke, pembelajaran kita hari ini teks prosedur. Nah, sebelum kita mulai, doa dulu ya. Yuk, silakan berdoa menurut agama. Silakan berdoa, dimulai. Persiapan berdoa dimulai.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahma. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Kirana. Kenapa Kirana? Sakit. Oke. Kalau yang di sini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong sehat, bagaimana perasaannya? Bahagia sekali. Bahagia? Oke, silahkan kalian gambarkan perasaan kalian kali ini, pada lembar yang sudah disediakan. Gimana? Kesepakatan kelas yang pertama, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ketika ada pendapat dari temanmu, kita saling menghargai ya. Kemudian yang kedua, jika ada keperluan, misal ke toilet ataupun mau minum, silahkan izin dulu. Kemudian kesepakatan yang selanjutnya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Artinya ikuti dengan fokus, oke? Nah, gini. Sebelum dimulai nih, kamu lihat ada gambar ya? Gambar apa di situ? Banjir? Ada siapa di sini? Ada siswa. Siswa ini bagaimana? Berangkat sekolah lewat sungai. Susah dulu ya. Untuk berangkat sekolah, untuk pingin belajar, pingin berangkat sekolah, dia harus berjuang dulu melewati sungai. Kalian kayak gitu nggak? Tidak, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami ciri teks prosedur dengan mengenali strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik melatih kemampuannya untuk menyimak informasi dan memahami instruksi dari teks prosedur. Sudah bawa kopi? Materi yang dipelajari pertemuan sebelumnya apa ya? Masih ingat tidak ya? Pengertian dan tujuan teks prosedur. Nah, pengertiannya sendiri apa ya teks prosedur? Coba Cong, tunjuk tangan. Sabria. Langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Coba beri aplaus dulu untuk gambar ini. Ada gambar ya. Apa tuh, gambar apa tuh? Langkah-langkah atau cara memasak mie instan. Ada berapa langkah di situ? Ada berapa? 3 atau 4? 3 atau 4? Ice breaking dulu ya biar semangat ya. Oke ya, silakan semuanya berdiri. Sudah? Oke. Siapkan dua anak siapkan 1 pensil atau ballpoint. Kemudian taruh di depan tengah-tengah meja. Clap, clap,
kita akan mulai materi hari ini, yaitu ciri-ciri dan struktur teks prosedur penomoran. Kembali lagi nih, kita bahas pengertiannya. Teks prosedur itu kan langkah-langkah ya. Namanya langkah-langkah berarti dia harus runtut. Ada tahapannya, benar kan? Nah, karena dia bertahap, maka dari itu ada langkah pertama. Kemudian, jawab yang kenceng dong. Apa tadi? Kemudian. Terus apa lagi? Lalu. Ada lagi yang bisa mencontohkan? IPA nih. Contohnya apa? Kata teknis yang ada di IPA contohnya apa? Fotosintesis. Oke, silahkan kalian buat kopi yang sudah kalian bawa. Ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada pada kemasan. Oh, temannya ada tuh. Lana tadi bawa sendok mana ya? Udah. Sambil menikmati kopinya, silakan nanti saya buat kelompok. Masing-masing kelompok membuat teks prosedur 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ya, gimana? Ini enggak apa harus di luar buku? Gak apa-apa. Boleh ini. Boleh. Ini kan teks prosedur protokol kompleks. Berarti ini ditulis semua. Ditulisin aja ya. Terus tadi apa namanya strukturnya? Berarti ditulis bagian-bagian. Coba membuat apa tuh? Apa namanya? Komposisi itu sama. Komposisi itu bahan. Jadi beda ya. Iya. Kayak gini gak sih? Air bahan. 10 menit cukup ya? Insya Allah. Udah. Bahannya ya dulu ya tahu. Bentar. Air belum minyak dulu. Sudah? Makan es krim. Es krim tuh dimakan lebih Karena sebenarnya bukan tempelkan adonan ke tahu. Itu udah dikasih strip. Ke tahu. Tunggu sih. Bentar lagi selesai ya? Siap. Ya, saya tunggu. Oh, dari nasi Terus kalau ini kan kita di teflon ada komponen juga ditulis. Iya. Apa ya namanya itu? Apa sih? Sutil. Sutil. Laginya siapa? Apa sih? Yang kayak buat itu loh. Apa namanya? Yang buat sambal biasanya apa? Spatula. Spatula. Nah. Oh, ini ada. Sudah. Ntar lagi. Mana sih? Digoreng. Oh iya, gula juga. Bisa apa? Iya. Kadang ada yang dikasih gula. Gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Enak, pelajaran bikin kopi sambil ngopi, enak gitu ya.
Oke, kalau gitu silahkan. Itu kan ada kartu ya. Silahkan kalian gambar emoticon ini sesuai dengan perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Hilang. Ya. Kalau sedih gimana, Us? Ya nggak apa-apa. Kalau merasa bosan gimana, Us? Tulis saja, gambar saja sesuai dengan kenyataannya. Ya, sini. Apa ini? Gembira. Gembira. Ini apa? Gembira. Senyum gembira. Ini apa? Senyum. Nanti. Itu Laura. Apa ini? Senang juga. Sudah ada. Jadi aku Sudah? Sudah. jadi kembali. Sudah? Ini Siapa lagi? ini kan di konferensi Oh, lupa. Oh iya. Sebentar lagi selesai. Oke? Sudah semua ya? Sudah selesai? Sudah semua ini? Sudah. Oke. Nah, pelajaran berikutnya nanti, pertemuan berikutnya, ciri kebahasaan teks prosedur. Ya. Nah, sudah selesai. Silakan untuk baca doa penutup dulu. Siapa yang berdoa? Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah baik juga Bu Suci. Hari ini alhamdulillah ya terasa segar dan ceria. Kayaknya kemarin kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian observasi yang Bu Suci laksanakan di kelas 7B di hari Senin betul ya minggu kemarin. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi di observasi. Tentunya bagaimana perasaan Bu Suci setelah pelaksanaan observasi? Saya merasa lega ya Mel, karena dengan
Baik ya, saya juga melihat dan mengamati bahwa anak-anak itu sangat antusias dan sangat aktif saat pembelajaran seperti itu ya. Baik Bu Suci, kira-kira Bu Suci bisa menilai performa Bu Suci dalam pelaksanaan pembelajaran itu dari rentang 1 sampai 10 berapa kira-kira? Saya rasa mungkin 8 ya Bu Mel, karena saya masih merasa kurang di bagian manajemen waktu. Kemarin seperti yang seharusnya anak itu mempresentasikan hasil dari teks prosedur, kan kita anak diminta untuk membuat teks prosedur ya, dan di akhir itu harusnya anak mempresentasikan, tetapi saat itu tidak terselesaikan presentasinya. Begitu, jadi manajemen waktu yang kurang. Jadi boleh saya tanya kira-kira apa sih yang menyebabkan manajemen waktunya itu kurang baik gitu? Mungkin karena anak terlalu asik ya. Di awal itu kan anak diminta untuk mengikuti langkah teks prosedur, kaitannya dengan memahami isi teks prosedur. Jadi saya arahkan anak untuk mengikuti langkah pada sebuah teks prosedur. Anak terlalu asik mungkin di situ ya, jadi waktunya itu terlalu lama di situ. Oh baik. Jadi apa ya, bisa diceritakan kembali bagaimana langkah-langkahnya atau model yang Bu Suci pakai? Model pembelajaran maksudnya yang Betul. model pembelajaran yang saya gunakan saat itu problem based learning, di mana anak diberikan sebuah masalah, kemudian juga anak harus menyelesaikan masalah itu ya secara berkelompok. Nah, kemarin itu saya minta anak untuk mengikuti teks prosedur pada sebuah kemasan kopi. Kemudian anak mengikuti kan di belakang, biasanya di belakang kemasan itu ada teks prosedur. Nah, anak mengikuti di situ. Kemudian setelah itu anak diajak untuk membuat teks prosedur secara berkelompok, yang dimana kelompoknya saya yang menentukan. Kemudian yang seharusnya itu setelah itu anak mempresentasikan. Tapi pada akhirnya presentasi itu dilaksanakan pertemuan berikutnya mungkin ya. Gitu ya. Jadi dari langkah-langkah yang Bu Suci sudah terapkan, kira-kira sudah belum tujuan pembelajaran sudah tersampaikan atau sudah terselesaikan? Kalau tujuan pembelajaran insya Allah alhamdulillah sudah terselesaikan, karena anak pada kenyataannya mampu mengikuti langkah teks prosedur, kemudian juga mampu menghasilkan produk yaitu teks prosedur. Seperti itu ya. Kemudian boleh diceritakan kembali area pengembangan yang Bu Suci laksanakan kepada peserta didik? Ya, area pengembangan saya itu meliputi siswa mampu mengikuti informasi atau mengikuti langkah yang ada pada teks prosedur, kemudian juga mampu menghasilkan produk dari membuat teks prosedur. Seperti itu ya. Jadi kemarin juga saya melihat bahwa anak-anak sudah mengikuti semua dan kemudian aktif begitu ya. Kalau tidak salah ada diskusi kelompok seperti itu ya. Kemudian dari tadi kan Bu Suci menyampaikan bahwa manajemen waktu seperti itu ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu kekurangan atau kendala yang Bu Suci hadapi selain dari manajemen waktu begitu ada tidak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang hanya itu manajemen waktu saja. Begitu ya. Jadi dari kendala Bu Suci yang tadi disampaikan untuk manajemen waktu, kira-kira rencana ke depan yang akan Bu Suci laksanakan di pembelajaran selanjutnya? Mungkin ke depannya saya akan membatasi waktu pada setiap langkah kegiatan pembelajaran, sehingga waktunya tidak melebar ya. Iya, itu ya, anak-anak sangat asik gitu ya. Jadi terlalu asik. Oke, jadi waktunya itu berbel seperti itu ya. Ternyata ada langkah yang belum tercapai gitu ya. Dari yang Bu Suci sampaikan dari rencana kegiatan pada pembelajaran selanjutnya, kira-kira siapa saja nih yang akan diajak kolaborasi, kemudian waktunya kapan? Mungkin saya akan mengajak anak untuk bersepakat ya, terkait dengan pembatasan waktu yang akan saya laksanakan. Jadi
kedepannya semoga saja tidak ada kendala waktu yang kurang ya Bu. Seperti itu. Untuk waktunya Waktu pelaksanaan itu pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya di kelas di kelas yang sama ya. 7B ya. Oh, gitu, seperti itu gitu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan bisa dilaksanakan untuk pembelajaran selanjutnya? Tindak lanjut yang akan saya laksanakan seperti itu tadi. Saya akan membatasi waktu pada setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga tidak akan melebar ya. Seperti itu. Kemudian apalagi barangkali ada kira-kira yang Bu Suci pengen akan laksanakan lagi yang betul-betul mengarah ke pembelajaran yang langkah-langkah itu semuanya pas gitu. Sejauh ini hanya itu ya Pak. Iya, baik. Jadi kemudian mungkin ada strategi lain atau modul pembelajaran lain yang akan Bu Suci laksanakan? Belum ini ya Bu. Belum, berarti masih menggunakan model yang sama Iya. seperti itu ya. Hanya saja waktunya Ya, dibatasi. waktu yang dibatasi. Kemudian ada kesepakatan waktu seperti itu ya. Kesempatan. Ya. Tadi beberapa tindak lanjut yang harus disampaikan bahwa nanti di pembelajaran selanjutnya di kelas 7B, di kelas 7B juga akan melaksanakan kesepakatan waktu bersama dengan anak-anak seperti itu ya. Kemudian untuk yang sebelumnya terakhir nih Bu Suci, kira-kira kesimpulan yang Bu Suci dapatkan pada percakapan pasca observasi hari ini apa? Jadi mengerti ya apa saja kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga tahu solusi apa yang akan saya laksanakan udah kendala. Begitu deh. Gimana perasaan Bu Suci setelah kita melaksanakan percakapan ini? Alhamdulillah senang ya Bu ya. Selain senang, barangkali ada hal yang lain gitu bisa disampaikan. Itu sih yang saya masa senang lega gitu. Jadi masalah-masalah saya di dalam kegiatan pembelajaran itu menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah Bu Suci sudah menemukan solusi terhadap masalah yang Bu Suci hadapi sendiri. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa sesuai dengan rencana yang Bu Suci sudah buat. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lebih lancar lagi. Terima kasih Bu Suci atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Bu Suci. Ya terima kasih Bu ya, sukses juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.